Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setianingrum dari kelas 12 pemasaran B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam. Latar belakang Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah salah satu kerajaan yang dahulu pernah berjaya dalam sejarah Indonesia. Kerajaan yang diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-15 tersebut berpusat di kota Gede, Yogyakarta. Sejarah dan pendiri Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berawal dari sebidang tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Pamanahan sebagai bentuk balas jasa karena telah membantu dalam melakukan perlawanan terhadap Arya Penangsa. Sebidang tanah tersebut dulunya merupakan hutan atau alas bernama Matahok, kemudian oleh Ki Pamanahan dilakukan pembabadan atau biasa disebut dengan babat alas. Tidak kurang selama 7 tahun, kini Pamanahan membangun Mataram dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan baru yang diberi nama Kota Gede. Selanjutnya, setelah Ki Pamanahan wafat pada tahun 1585 Masehi, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Ternyata, selama dipimpin oleh Sutawijaya, Mataram berhasil berkembang dan mampu mengalahkan Kerajaan Pajang. Dengan demikian, Suta juga naik tahta setelah merebut wilayah Pajang dan dari Hadiwijaya dengan gelar Panembahan Senopati. Pada saat itu wilayah Kerajaan Mataram hanya hutan Matahok dan bekas Kerajaan Pajang. Masa kejayaan Mataram Islam. Di masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan. Pada masa itu Kerajaan Mataram Islam berhasil melakukan perluasan wilayah dan menguasai daerah Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Madura. Sultan Agung juga turut aktif dalam melakukan perlawanan terhadap kependudukan VOC di wilayah Batavia. Tercatat, Kerajaan Mataram Islam telah melakukan serangan sebanyak 2 kali ke Batavia. Selain itu, Kerajaan Mataram Islam juga berhasil menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan sejumlah kerajaan lainnya yang di Pulau Jawa, seperti Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon. Meskipun belum berhasil mengalahkan VOC di Batavia, namun selama pemerintahan Sultan Agung telah berhasil membawa Kerajaan Mataram menjadi kerajaan Islam yang cukup besar di tanah Jawa. Keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Keruntuhan terkenal sebagai salah satu kerajaan yang aktif melakukan perlawanan terhadap VOC. Namun menjelang keruntuhannya, Kerajaan Mataram Islam justru meminta bantuan terhadap VOC. Masa-masa keruntuhan Kerajaan Mataram Islam sudah mulai terlihat ketika pemerintahan Sultan Agung berakhir dan dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Kajeng Suhunan Prabu Amangkarut Agung atau biasa disebut Amangkarut I. Tanda-tanda kemunduran yakni dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Trunojoyo berhasil memporak-porandakan pertahanan Keraton Pleret yang merupakan istana dari Kerajaan Mataram Islam. Atas peristiwa tersebut, kemudian Amangkarut I pergi dan melarikan diri dari Keraton Pleret serta meminta perlindungan dari pihak VOC. Akhirnya, Amangkarut I meninggal dalam masa pelariannya di Tegal pada tahun 1677. Kemudian digantikan oleh putra mahkota Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Amangkarut II atau diterima sebagai bangsawan Jawa di Tegal. Yang terakhir, raja-raja kerajaan di Mataram Islam. 1. Ada Panembahan Senopati atau Sutawijaya. 2. Prabu Hanyokrowati atau Raden Mas Jolang. 3. Adipati Martaputro. 4. Sultan Agung Prabu Hanyokorokusumo atau Raden Mas Rangsang. 5. Amangkarut I. 6. Amangkarut II atau Raden Mas Rahmat Amangkarut III.